Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur di pagi hari ini mari kita sama-sama sampaikan dengan mengucapkan hamdalah, bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga. Oleh karenanya itu minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. Lebih dari itu bersyukur adalah melaksanakan segala perintah Allah. Sebab syukur ini tidak lain adalah merasa bahwa kita ini menjadi hamba Allah. Sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Taif memperjuangkan atau dakwah Islam, tetapi orang Taif bukan menerimanya, tetapi justru sebaliknya menghardik Rasulullah, mencederai Rasulullah sampai berlumuran darah Rasulullah oleh orang-orang Taif. Sempoyongan Rasulullah pulang ke rumah disambut oleh istrinya, dan istrinya Siti, siapa istri Rasulullah itu? Siti istrinya yang kedua Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah luar biasa ibanya, luar biasa sakitnya, luar biasa terganggu pikiran, perasaan melihat Rasulullah suaminya begitu dihianati, begitu dicederai oleh orang-orang Taif, padahal Rasulullah itu akan mengajak ke keselamatan dunia dan akhirat. Sambil menangis, memeluk, teriak histeris bahwa wahai Rasulullah, bukankah engkau ini mengajak kepada kebaikan? Bukankah engkau ini sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga? Sudahlah, jangan berdakwah lagi. Sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sambil menangis, sambil dipeluk erat-erat, sambil dibersihin kakinya yang berdarah, badannya yang berdarah. Bagaimana jawab Nabi? Am akunu abdan syakuro ya Aisyah. Bukankah kami ini sebagai Nabi sekalipun Nabi, tapi kami ini berdakwah, mengajak orang itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Am akunu abdan syakuro ya Aisyah. Bukankah kami ini harus bersyukur kepada Allah? Artinya bahwa bersyukur itu ibadah, termasuk dakwah. Oleh karenanya itu kata syukur itu bukan hanya mengucapkan hamdalah, tetapi bersyukur itu melaksanakan seluruh perintahnya. Oleh karenanya itu, satu sisi sekali lagi kita mengucapkan hamdalah sebagai wujud syukur lisan, tetapi lebih dari itu melaksanakan ibadah adalah bersyukur juga. Sholawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita cintai, Nabi yang memberikan teladan contoh dalam segala kehidupan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan kita termasuk di dalamnya. Kemudian keluarganya, sahabatnya, para pengikut sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mengawali kuliah subuh di Pusdai, yang ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Pusdai, sudah kesekian kalinya, 10 kali
Hari ini ke-10 kali ya, 10 kali kita melaksanakan kuliah duha. Jadi kuliah beda dengan ceramah, beda dengan seminar, beda dengan tabligh akbar. Ini namanya kuliah. Karena kuliah ada programnya. Bawa bukunya kan kuliah, judulnya juga bukan ceramah, bukan tabligh akbar, tetapi judulnya kuliah, kuliah duha. Jadi sekarang ini waktu duha, ini program, sekali lagi program kuliah duha, makanya judulnya sudah ditetapkan. Kalau seminar ya seperti di tempat-tempat umum bahwa ada membicarakan tentang satu topik, di seminar akan dibicarakan bersama-sama. Kalau ceramah ya ceramah, omon-omonnya mah sama, ceramah, duha, kemudian seminar sama saja, ngomong-ngomongnya mah sama, tapi beda tag. Kalau tag kuliah ya kuliah. Jadi selesai ini kita pulang, nanti ada ukurannya, apa yang dibicarakan tadi itu manfaatnya. Yang kemarin apa, yang sekarang apa. Nah, oleh karenanya itu, tema hari ini yang disampaikan itu adalah tentang hijab, bukan pilihan, tapi kewajiban. Itu yang dibuat oleh Pusat Kajian Pusdai. Oleh Pusat Kajian Pusdai untuk tema hari ini. Ibu-ibu hafal tentang ayat hijab, tapi jangan kira bahwa hijab itu hanya untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga hijab ada. Ini tema untuk ibu-ibu, tidak. Hafal ayatnya kan sering. Surat An-Nur ayat 31. Sebelum 31 itu 30 dulu. Bapak-bapak dulu itu. Jadi hijab ini bukan hanya untuk ibu-ibu tetapi untuk bapak. Nah, oleh karenanya ini merupakan bagian dari penting. Ayat Al-Qur'annya silakan ibu bapak buka. Buka. Sekarang tidak bawa Quran tapi di HP ada kan, di HP sekarang ini sudah modern HP. Bu, 6 jam orang Indonesia itu megang HP dibandingkan negara-negara lain menurut informasi penelitian. Di Indonesia ini orang megang HP, buka HP, main HP itu 6 jam. Satu hari. Satu hari itu 24 jam. Jadi kecuali tidur, kecuali makan, kecuali mandi, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang rutin, sisanya itu dengan HP. 6 jam. Makanya buka Al-Quran juga ada di HP, nggak apa-apa HP. Nah, surat An-Nur ayat 30 itu ceritanya, atau Allah menginformasikan kepada bapak-bapak, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu ayat 30-nya. Katakanlah kepada laki-laki. Nah, kepada laki-laki ini sebelah kanan kalau di ibu-ibu ya, ashabul yamin. Ashabul yamin sebelah kanan. Kalau ibu-ibu ashabul kenca. Nah, katakanlah kepada mukmin yang laki-laki yang beriman tentunya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, ini untuk laki-laki. Nah, kemudian sepakat 4 madhab, Imam
Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, dari mana ke mana batas yang harus dihijab bagi laki-laki. Sepakat dari mulai pusar sampai ke lutut. Di luar itu membolehkan. Itu bagi laki-laki. Banyak kan laki-laki yang di satu sisi iman, di sisi lain menerima dan menyatakan bahwa Al-Quran ini sebagai landasan hidup dan kehidupan bagi yang mukmin, tetapi di sisi lain tidak menutup auratnya dari mulai pusar. Kita orang Jawa Barat semua ya, orang Bandung, bahasa Sunda sebagian ya, timimiti bujal nepikeun kan tuur. Seueur anu di lancinan pendek, disangkana kan tidak aurat, padahal itu aurat. Seueur nu gagayaan kan di celana pendek ke tempat-tempat lain, padahal dia mengaku dirinya iman. Justru itu dosa bagi laki-laki. Jadi ayat 30-nya tidak dipakai, menerima Al-Quran tapi tidak dilaksanakan di satu sisi mengiyakan bahwa Al-Quran itu firman Allah, petunjuk. Ya, Al-Quran itu mengatur bagaimana kehidupan pergaulan, termasuk memakai pakaian, tetapi tidak menutup aurat, dosa. Oleh karenanya itu, karena kita tahu ayat Al-Qurannya itu perintah Allah, maka bagi laki-laki harus menutup aurat itu di antara bujal ke lutut. Jadi bukan hanya untuk perempuan saja. Nah, untuk perempuan ayatnya An-Nur 31. Nah, ini ayat Qurannya. Wa kullil mu'minati yagdudna min absorihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, dan seterusnya. Artinya bahwa katakanlah kepada wanita yang mukmin, yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya sama dengan di atas dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa, yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya sampai ke dadanya. Nah, itu ketentuan Allah, perintah Allah bagi ibu-ibu atau mukminat atau perempuan. Tidak dijelaskan kerudungnya seperti apa modelnya, kainnya dari apa, desainnya seperti apa, modelnya tidak. Hanya menutup. Tapi ingat bahwa Allah itu innallaha jamilun. Allah itu indah. Allah itu senang pada yang bagus. Sampai ada pertanyaan, boleh tidak menutup auratnya pakai karung goni? Kan tidak ada ayatnya. Pertanyaannya kritis dari sananya itu. Tapi bagaimana orang senang melihat kalau pakai karung goni? Kan tidak indah. Artinya musyrik atau menghindari bahwa Allah itu indah. Jadi Allah itu senang yang indah-indah, sehingga orang bisa menarik. Jadi perkara dari mana kainnya, bagaimana desainnya, bagaimana warnanya, itu bukan urusan. Yang penting menutup aurat. Tetapi bagus tidak apa-apa. Alasannya Allah itu menyenangi yang bagus. Pertanyaannya,
mengapa wanita itu harus dan laki-laki itu harus menutup aurat? Nah, sekarang ayat lain, Bu, dalam Al-Qur'an, zuyyina linnasi hubbus syahawah, ini surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamat wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata orang Sunda bahwa kata psikologi, laki-laki itu kenapa wanita-wanita harus ditutup aurat dan sebaliknya. Nah, menurut ahli psikologi bahwa laki-laki itu syahwahnya itu psikogeni. Psikogeni itu gerges gedebug, tahu gerges gedebug. Jadi melihat perempuan itu jangankan tidak menutup aurat, yang nutup aurat lihat tumitnya saja tersingkap, itu laki-laki lain ceritanya. Yang namanya dengan psikogeni, jadi mudah membayangkan saja, melamun saja di kamar, membayangkan keindahannya wanita, itu sudah gelisah, sudah gugur-guguran. Wah, ngebayang, dibayang-bayangnya lain itu. Kalau perempuan mah tidak, jadi ngebayang. Apalagi melihat, membayang saja sudah lain, badannya sudah gelisah. Namanya psikogeni dalam psikologi. Apalagi melihat perempuan yang auratnya terbuka. Kalau perempuan lain, itu namanya dulang tinande kalau bahasa Sunda. Perempuan itu melihat laki-laki tidak ada apa-apanya. Jangan dikira laki-laki itu dibuka, nggak ada itu. Nggak ada tertariknya. Tertariknya perempuan itu kalau kena gesekan, bukan pengalaman. Perempuan itu kalau disanjung, kalau dipuji, kalau dibahagiakan, kalau dimanja, baru. Jadi persoalan melihat itu tidak ada. Allah menciptakannya memang demikian. Makanya bagi laki-laki menutup aurat, bagi perempuan menutup aurat, sebenarnya menciptakan ketertiban kehidupan manusia. Coba saja kalau bertemu perempuan, kalau naik mobil, kalau dalam forum tertentu perempuan dan laki, tertutup perempuannya, tidak ada gesekan, tidak apa. Itu hebatnya Allah. Sesungguhnya ini menciptakan masyarakat yang damai. Nah, sebaliknya bagi perempuan yang tidak menutup aurat, mereka sedang merusak tatanan masyarakat, tatanan kehidupan. Jadi boleh jadi rusaknya masyarakat, tidak tertibnya, atau ada gejolaknya karena para perempuan tidak menutup aurat. Jadi hebat Allah itu. Dan kita juga kan kalau membeli barang, mending yang tertutup, mending yang terbuka. Tertutup mahal. Tertutup itu mahal. Kita beli makanan, makanannya itu tidak ditutupi. Ku laleur teh, ku angin teh, basi. Kokon monongeun. Tapi kalau tertutup rapi, mahal. Biasanya barang yang mahal itu barang yang tertutup, apalagi tutupnya yang bagus. Yang murah itu yang tidak ditutup. Jadi kalau ada perempuan yang mukmin tidak tertutup, pakaian terbuka, secantik apapun sebenarnya sedang menghinakan dirinya dan dia sedang membuat masyarakat tidak nyaman, tidak damai. Tidak damai.
Oleh karenanya itu Allah hebat, sengaja perempuan ditutup dengan syarat-syarat tertentu, tutupnya ada. Maksudnya ada yang ditutup semua, ada yang itu persoalan yang paling inti bagaimana ditutupnya ini tidak mengundang syahwat, tidak mengundang dorongan, tidak mengundang bagaimana membuat laki-laki itu merasa tertarik. Nah, kalau pakaian yang tidak tertutup, wah, dilihat orang lain indah, batur temani atohun telemun kabitaeun teh jigana, jadi make pakaian yang tidak tutup aurat, apalagi sina kabitaeun batur teh ali geus kabitaeun ditoel da ngamek atuh, cik urang cobaan toel ngamek, majar teh menghina padaku, padahal dirinya itu sedang hina. Nah itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara orang mau menutup aurat laki-laki atau perempuan? Itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Nah, ini baru cara atau materi perkuliahan. Dasarnya sudah ada, anjurannya Allahnya sudah ada. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara orang itu sadar, ya? Bagaimana cara mukmin itu sadar agar dia mau membuat atau mau dikerudung? Itu pertanyaan selanjutnya. Caranya itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara itu, sekali lagi, cara itu dalam perkuliahan itu yang disebut dengan metodenya. Jadi karena kuliah tadi, bagaimana caranya? Yang pertama, yang caranya itu iman. Kalau ditanya orang yang tidak nutup aurat itu iman juga sebenarnya. Tapi dalam hal menutup aurat tidak iman. Caranya itu yang pertama dengan cara pembiasaan. Dengan cara apa? Pembiasaan. Dibiasakan. Sekalipun belum tertaklif, anak itu belum masuk yang disebut dengan balik. Tetapi sebagai pendidikan, ada pendidikan pembiasaan namanya. Jadi sejak, kalau anak laki-laki dan perempuan, sejak mulai dia PAUD, TK, SD, atau belum usia balik, itu dibiasakan saja. Biasa pakai kudung di rumah, laki-laki biasa. Biasa itu pendidikan yang paling utama dalam pendidikan itu. Nah, bisanya orang itu karena biasa. Bisa karena biasa. Nah, kalau sudah biasa maka bisa. Kita biasa. Misalnya makan itu jam sekian, makan pagi itu. Sekalipun tidak melihat jam, maka ada yang memberitahu dalam badan kita bahwa ingin makan. Dilihat jam, pasti jamnya itu seperti jam yang kita tentukan pertama. Jam, ini udah pasti ini jam segini. Oleh karena biasa. Kalau sudah biasa, maka ada ketagihan. Nah, kenapa orang ketagihan dengan rokok? Karena biasa. Ya, ini bukan ingin membahas merokok, contoh saja. Ya, merokok. Ini banyak bapak-bapak yang ngerokok. Jadi biasa itu awal untuk mendidik anak. Biasa bicara bagus, ujungnya akan bagus di rumah itu.
biasa pakai kerudung, bisa tutup, itu biasa. Segalanya, bukan hanya pakai tutup aurat saja. Bicara diawali dengan di keluarga ngomong yang bagus, nyarios anu sae, ibuna sae, ka suami sae, ka ibuna ditinggali ku murang kali sae. Biasa, dibiasakan. Malah kalau sudah biasa bicara bagus, ketika di luar dipanggil dengan bahasa yang kasar, dia merasa tersinggung. Wah, cenah ngomong teh kasar, nyeri hati. Padahal di rumahnya itu biasa. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran, kaulan layyina, kaulan karima. Jadi omongan yang lemah lembut, omongan yang bagus. Dari sisi omongan, dari sisi pakaian juga sama. Jadi kebiasaan yang bagus itu. Kan orang gegenahnya lamun nyarios anu sae mah istri ka suami, suami ka istri, biasa. Salah satu yang mewujudkan harmoninya di rumah biasa nyarios anu sae, biasa anggian anu sae, biasa kebaikan atau berbuat baik yang bagus. Nah, setelah biasa muncul jadi adat. Adat itu orang nyebut, wah, ieu mah adatna teh kieu. Adat itu karena biasa. Jadi adat itu lahir setelah biasa. Adat mah cenah kakurung ku iga moal bisa dirubah, ceuk saha moal bisa dirubah. Adat itu bisa dirubah melalui kebiasaan. Adatna si eta mah perenges, padahal perenges itu bisa dibentuk di rumah. Adat nasi eta mah goreng hate, padahal bisa dibentuk. Allah itu tidak membentuk manusia itu dalam dirinya itu, dalam diri manusia itu potensi baik itu ada. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Manya Allah nyiptakeun jelema goreng unggul, teu adil. Jadi Allah tuh memang menciptakan dalam diri manusia ada nafsu. Nafsu juga terbagi-bagi. Dan semuanya itu bisa dirubah kecuali dengan pembiasaan. Jadi biasa itu melahirkan adat. Dimanapun adat itu karena biasa. Nah, setelah adat lalu muncul pada pribadi, kepribadian. Kita sering mendengar kepribadian, si eta mah kepribadian. Kepribadian itu sikap, ucap. Kepribadian. Jadi yang pertama biasa, dari biasa melahirkan adat, dari adat melahirkan kepribadian. Jadi kepribadian itu dibuat, caranya, prosesnya dari adat dari biasa. Nah, kalau kita melihat sekarang bagaimana akhlak, bagaimana etika, itu dari proses pendidikan di rumah. Rumah itu pendidikan yang pertama dan utama. Sekolah itu lanjutan, kuliah itu lanjutan. Tapi pendidikan karakter, pendidikan moral itu di rumah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, termasuk kita, ku anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, anak istri, keluarga. Naro dari yang menyebabkan masuk neraka. Jadi masuk neraka itu, menghindari masuk neraka itu sangat tergantung pada pendidikan di rumah. Oleh karena itu sekali lagi pendidikan di rumah itu pendidikan yang pertama dan utama menurut Al-Quran. Jaga diri dan keluarga dari neraka. Tafsirnya dari yang menyebabkan masuk neraka. Apa saja? Pertama, lemah iman yang menyebabkan orang masuk neraka. Lemah iman. Iman terhadap bagaimana menutup aurat.
tapi imannya lemah. Ada yang iman yang lemah, ada iman naik terus saja sampai iman kuat. Dan iman itu yajiduna wayan kusuna. Iman itu bisa kurang dan bisa bertambah. Yang pertama lemah iman, yang kedua lemah ilmu. Makanya alhamdulillah kita mengikuti anjuran Nabi bahwa carilah ilmu sampai habis usia. Lemah amal, lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Lemah juga untuk biaya hidup, atau kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran, fakir ilmu, fakir amal, dan fakir harta juga akan menyebabkan kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang yang fakir ilmu, fakir iman, fakir harta itu dekat kepada kekufuran. Oleh karena itu jaga itu, hindari itu. Caranya bagaimana? Pendidikan di rumah. Kuatkan iman, termasuk iman tadi, karena temanya adalah tema kita harus menutup aurat, harus menjaga aurat itu tadi. Aurat tadi. Ya. Bapak-bapak ahli pengajian, ibu sekalian, bahwa tutup aurat itu di satu sisi maknanya adalah pakaian atau kain yang bisa menutup badan kita, karena terhormatnya tidak kita ini terhormat dan tidak itu karena pakaian. Lebih jauhnya makna dari menutup itu, tutuplah badan kita ini dengan akhlak. Jadi tafsirnya dengan akhlak. Di satu sisi kita harus menutup aurat secara fisik dengan pakaian, tetapi di sisi lain makna lebih jauhnya, tutuplah badan kita, hindari aurat dengan akhlak. Jadi akhlak itu pakaian. Pakaian kita ini akhlak. Lebih jauhnya sekali lagi dari makna pakaian-pakaian yang melekat pada badan kita. Akhlak itu sebetulnya pakaian. Pakaian kita yang menyelamatkan itu akhlak. Di mana? Tetap di rumah. Dengan apa? Dengan pembiasaan akhlak. Bicara yang bagus, sekali lagi yang tadi. Bu, Bapak kan sekarang bahasa-bahasa itu sudah umum. Bahasa binatang itu sudah umum. Bahasa-bahasa kasar itu sudah umum. Sampai anak-anak di depan rumah. Di depan rumah. Jadi di depan rumah di sebelah sana itu masjid. Di depan rumah itu ada masjid. Kebetulan lagi di depan rumah baru adzan. Anak-anak itu ke teman yang lainnya, maaf nih bahasanya, anjing sholat yuk, cina gitu. Anjing sholat yuk, astagfirullahaladzim. Tujuannya ngajak sholat, tapi bahasanya kan lain. Anjing geus ngaji euy cenah. Oh lu ngaji cenah ustaz geus aya, sholat teh anjing euy cenah. Itu sudah lain. Padahal dia itu bukan binatang kan, manusia biasa, tapi sudah menjadi biasa. Itu boleh jadi karena pergaulan. Mungkin di rumahnya dulu orang tua kita kan jangan ngomong yang gitu, tidak baik di rumah kan. Apalagi ngomong-ngomong hal yang begitu tidak baik di rumah. Coba kalau rumah ini bagus, rumah dua bagus, semua rumah bagus, anak bergaul di luar rumah, bahasanya pasti terpelihara. Dikendalikan di mana? Di rumah. Dikendalikan di orang tuanya masing-masing. Gitu. Belum lagi bahasa-bahasa yang di luar itu, bahasa yang lain-lain. Sekarang ini terjadi. Masalah di mana? Karena biasa. Kalau sudah biasa kan tidak merasa dosa. Kalau sudah biasa, ketemu di mana? Di jalan yang sudah gedenya, ketemu, apalagi di tempat-tempat. Maaf ya, jeng dia
kela gong cerbeun. Itu bahasa-bahasa yang sudah lama ini sulit, susah. Oleh karenanya itu kembali mari kita jaga anak kita sesuai dengan anjuran Al-Quran tadi. Ku anfusakum, jaga anak kita, jaga isi kita, jaga. Nah, karena akhlak menjadi bingkai, karena akhlak menjadi pakaian, ya, bukan hanya pakaian yang kita pakai ini, karena akhlak orang itu terhormat, orang itu terjaga, dan orang itu disegani karena akhlak. Kan orang genya lamun naros teh mulih ti mana betahnya wangsul ti dia dengan senyum ulah cakuem teh kumaha kan tabas sama biwaji ahika bahwa sodakotun, senyum itu sodako, senyum sodako. Dengan senyum itu menggambarkan bahwa kita ini berbahagia ketemu. Wangsul mulih ti mana dijawabnya wangsul. Ti mana euy? Ti dieu euy. Ti mana gong? Ti dieu jing. Kan gitu, tergantung kan. Eta bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ini mah contoh aja ya. Contoh bahwa sekarang sudah terjadi seperti itu, maka kewajiban siapa untuk merubah pergaulan seperti itu kembali kepada rumahnya masing-masing. Ada Bu di zaman Rasulullah di Madinah itu ada seseorang muslimah biasa, tapi menjadi hebat, menjadi ganteng itu karena bahasa, karena perilaku. Itu pada saat itu cantik, tapi lebih cantik dengan akhlak. Yang tidak cantik juga kan, kalau akhlaknya bagus kita bisa merasa menarik kan. Nah, katakanlah ada namanya Siti Masitoh di Madinah, cantik, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, tersohor sampai mengatakan semua orang cantik pada saat itu, dibingkai dengan akhlak yang luar biasa. Di tempat Rasulullah itu, di rumah Rasulullah itu selalu dibantu oleh seseorang yang siap mengabdi. Kalau Rasulullah kemana didampingi, di rumah Rasulullah selalu membantu kebutuhan rumah Rasulullah. Orangnya orang Baduy. Nah, kebetulan fisiknya itu ya tidak bagus, ya hitam, tidak ganteng, biasa-biasa, malah di bawah rata-rata secara fisik, tapi akhlaknya bagus. Nah, sekali waktu karena namanya Sa'id bin Abdullah. Nah, Sa'id bin Abdullah itu biasa membantu Rasulullah dan ceria, periang. Tiap hari itu ceria. Sekali waktu kelihatan oleh Rasulullah Sa'id itu murung, beda dari sehari-harinya, murung. Ketemu oleh Rasulullah murung, mencek bahasa Sunda mah cakwem tahu orang Cirebon. Rasulullah teh kasihan, kenapa ini beda dari biasanya gitu. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa nama Sa'id, kenapa beda dari hari? Enggak apa-apa ya Rasul. Masa enggak apa-apa seperti itu? Ya udah, besok harinya begitu. Kenapa kemarin begitu, sekarang begitu? Enggak ada apa-apa ya Rasul. Hari kemudian begitu lagi, itu tidak ceria. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu Sa'id? Senyum itu sebagai wujud dari akhlak. Senyum itu menandakan orang itu bersyukur. Ini tidak ada senyumnya, malah dia ini semakin hari semakin murung. Lalu ditanya oleh Rasulullah, Sa'id, ada masalah apa? Enggak ya Rasulullah.
Rasulullah itu biasa nyampaikannya, jangan-jangan kamu mau nikah ya Said? Enggak Rasulullah. Ah masa? Rasulullah juga suka umur. Masa? Mau nikah ya? Memang ada kemauan, sudah usia dewasa. Ah, beda. Yang pertama enggak, yang kedua enggaknya jadi kurang. Enggak, yang ketiganya enggak ya Rasul. Ah, mau ya, mau kawin, ini beda ya. Mau kawinnya didesak oleh Rasul. Mau ke siapa? Said. Makanya sok terus terang aja. Ada ya Rasulullah. Nah, mulai siapa? Namanya siapa? Masitoh ya Rasulullah. Oh Masitoh. Masitoh yang ngelamun bahasa urang temanya. Masitoh anaknya tukang warung? Bukan. Masitoh tukang jahit? Bukan. Masitoh ini anak ini diukur Rasulullah? Enggak. Masitoh anaknya seorang sahabat Nabi yang kehidupannya luar biasa juragan. Lalu Rasulullah bener mau sama Masitoh, kata Rasulullah itu. Iya ya Rasulullah, lamun cek ulama asabilaku hayang kanu anak tertinggi. Iya Rasulullah. Lalu semer, oh gitu ya Said. Iya Rasul. Aduh, lalu oh tenang, kata Rasulullah. Ya, tenang. Nah, ini bukan cerita fiktif, nanti ada bukunya Risalatus Sahabat Nabi ada. Nah, kemudian oh tenang. Nah, sekarang saya bikin surat ke Bapak Masitoh bahwa kamu menginginkan anaknya, dibuat oleh surat oleh Rasulullah, bahasa saat itu dibuat, sampaikan Said. Wah bahagia tuh, di legalitas, di referensi, make apa sekarang itu ada catatan, ada apa namanya rekomendasi. Wah direkomendasi orang Rasul, bahagia tuh Said ini. Wah bahagianya, yang tadinya hitam, yang tadinya pemurung jadi kelihatan itu di mukanya, itu semakin kelihatan sinar-sinarnya itu. Wah bahagia. Kirimkan ini surat kepada bapaknya Masitoh. Dia hampir setengah lari bahagia ingin menyampaikan surat ke bapaknya Masitoh. Ceritanya sampai saja di tempat, di rumah bapaknya Masitoh, diketuk pintu. Assalamualaikum. Kata bapaknya Masitoh, sebut saja Abdullah. Siapa? Waalaikumsalam. Dibuka. Oh dibuka. Oh kamu Said. Nggak tahu. Sebab Said itu sehari-harinya tinggal di rumah Rasulullah. Said silakan masuk. Masuklah Said. Ada apa Said? Ada surat referensi. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Aduh bahagia kan? Surat dari Nabi Muhammad diberikan. Said tidak membuka surat itu di sana. Oh diterima. Saya terima. Dibuka. Saya dibaca isi suratnya. Wahai bapaknya Masitoh, kawinkan anakmu kepada yang membawa surat ini. Wah. Kemudian bapaknya melihat Said mukanya hitam, tidak ganteng. Dilihat lagi anaknya cantik putih, lihat hitam. Anakku cantik. Lihat lagi, benar enggak? Kok yang hitam dengan yang cantik? Anaknya bisa kombinasi mungkin ya dalam diri. Ini cantik, ini enggak. Terus saja lihat yang mikir. Terus muncul kesadaran. Ini surat dari Rasulullah. Oh iya ya, dari Rasulullah ini. Dari Rasulullah. Jadi tidak bicara lagi hitam putih karena ini Rasulullah. Boleh jadi kalau dari Rasulullah hikmahnya luar biasa. Tunggu Said. Datang, disamperin, Siti Masitoh sedang di kamar menyendiri. Lalu dihampiri. Masitoh, anjeun teh anak bapak geus gede gitu cek namanya. Da orang Indonesia, orang Bandungnya. Anjeun teh geus gede. Iya, bapak mencek orang kumaha kitu bapak. Geus meujeuhna dikawinkeun. Mangga hayang da kawin, alhamdulillah rek dikawinkeun. Teh jiga budak ayeuna kawin teh kan datang, bapak yang kawin. Malah kawin sorangan kan. Nah, sudah gitu. Ya, bagus anak bapak yang soleha. Kasaha bapak dikawinkeun abdi teh?
tu tingali di hareupeun imah, di hareupeun ruang tamu aya calon keur anjeun atuh pakai segala macam dipakai, tidak boleh langsung. Setelah dia selesai bersiap-siap lalu dilihat ada tamu, dilihatnya pakai ke lubang, pas dilihat laki-laki yang hitam, laki-laki yang tidak dia inginkan, dia lari ke kamar lagi menangis. Bapak mah cenah bohong, bapak mah cenah dibere pendamping, mencek urang mah cik teh kira-kira tuh bapak mere teh pendamping lu gitu, mung cenah gitu. 100 murid tidak mau. Teu kira-kira ongkohnya cenah rek ngawinkeun, dibere calon alih ningali lamun maghrib oge bisa leungit. Bakat ku hidup. Mung bohongnya teh. Disamperkeun deui, didekati. Cek urang maneng. Sabenerna mah bapak teh nyaahkan neng teh. Ieu teh perintah ti Rasulullah. Ieu suratna. Marenung ti Rasulullah. Berbalik 180 derajat nu tadina embung jadi daek. Mun aya nu kitu urangnya daek. Daek Bu. Insya Allah sal solehnya. Boan wae na geng soleh teh dipelihara boa. Daek mun kitu mah. Bapana masih toh ka Said mah geus cicing geus atoh da surat ti Rasulullah atuh referensi ti Rasulullah hebat sebuah bayangku. Ari cek bapana Said teh. Cek bapana masih teh. Said insya Allah diterima. Wah eta mah teu assalamualaikum ke jeleng kaluar rek bebeja ka Rasulullah di jalan senyum bahagia muncul urang merdeka bari jeung can usum ge. Yes, namanya Rasulullah keur ngantosan da pasti diterima Rasul. Ungkap, kumaha Said? Alhamdulillah ya Rasul, ditampi senyum Rasulullah. Alhamdulillah ditampi. Alu Said, isukna Said anjeun dek kawin, boga teh jang mas kawina merengu deui tah boga. Boga da kudu aya mas kawina, merengu. Kumaha mas kawin geus merengu sapoe dua poe jadi pucat deui nu tadina geus muka teh jadi bingung deui. Said nu tadina geus rada bodas ayeuna balik deui ka asal. Tenang Said, bikeun deui referensi ke Abu Bakar, dibere surat ke Abu Bakar, jong sahabat kami nu beunghar bahagia deui lompat ke Abu Bakar dibere surat teu bisa maca Said aya surat ti Rasulullah dibuka Abu Bakar ieu Said rek kawin biayana jeung mas kawinna siapkeun siap atuh ku Abu Bakar disiapkeun balik teh ka Rasulullah bahagia deui. Cerita pendekna ada dibatasi ku waktu. Terjadilah mau ada pernikahan. Rasulullah ngajajab Said arek nikah ka Siti Masito. Dongkap ngabring rek ngawin. Bogo we disiap bade ka kumpingan Rasul atuh. Bade nikahkeun. Dar teh ceritan sampai terjadi pernikahan. Pagi-pagi akad nikah kira-kira jam 8 jam 8. Kira-kira jam asar aya pasukan Mekah erek nyerang ke Arab. Wah, tosna tepan teh kaum muslimin wal muslimat aya pasukan di Madinah erek nyerbu di Mekah erek menuju Madinah. Siapkeun perang ku anjeun. Disiapkeun. Ditanya di hiji-hijina, siap perang? Siap. Anjeun siap teh mah, aduh abdi nyeri beuteung hapunten teh bisa kitu nya. Kan urang oge lamun diajak hade teh nya aduh hapunten loba namanya. Urang bebersih aduh hapunten ieu pun bojo nuju salapan sasi. Anjeun aduh hapunten sape hapunten begitu. Diajak perang kan loba nu alasan. Siapa yang siap untuk membentengi musuh dari Mekah ke Madinah akan menyerang.
Tanya Said siap perang? Aduh, kalau kawin tadi can sabeting-beting acan geus kudu perang. Coba bayangkan, ditanya ku Rasulullah, perang malam pertama pae, perang malam pertama pae, kan gitu, perang malam pertama perang. Gimana Said? Siap ya Rasulullah. Coba dur terjadi perang. Selesai perang dipercepat waktu. Selesai perang dipilih sahanu aya keneh jeung Said ternyata terbunuh. Said terbunuh. Oh, cerita cepatnya dikubur. Saat dikubur baru cerita dikubur Said itu, ya itu ada cerita lain bagaimana saat dikubur, saat berbahagia dan seterusnya. Nah, makna dari cerita ini apa? Apa yang disampaikan? Pertama, bahwa kenapa Siti Masitoh itu siap menerima? Karena apa? Karena iman pada Rasul. Kenapa bapaknya Siti Masitoh siap menerima jadi menantunya Said? Karena iman. Dan sebaliknya, kenapa Said itu siap berperang? Karena iman. Apa yang menjadi tertarik dari Siti Masitoh ke Said? Karena akhlak. Akhlak Said selalu senyum. Said selalu membahagiakan orang. Sebaliknya, kesimpulannya adalah akhlak itu pakaian. Akhlak itu adalah perisai membentengi hidup dan kehidupan kita. Kita dengan akhlak. Oleh karenanya itu, biasakanlah akhlak di rumah yang bagus. Di Australia, anak-anak sejak usia dini itu diberi pelajaran ngan 3 kahiji sarua jeung disunat. Murang kali teh kudu biasa ngucapkeun hatur nuhun. Hatur nuhun. Lamun di pasien teh nuhun, terima kasih, thank you. Terima kasih. Boleh gitu. Nomor kedua, hampura, maaf. Hampura, maaf. Jadi maaf. Kahiji hatur nuhun, kadua hampura. Pelajaranna teh sunapan ulang geus kitu. Sok cenah. Nuhunkeun, nganuhunkeun. Sok hatur nuhun, terima kasih. Pelajaranna teh bang disunat ya kitu nya. Dampakna kepada kehidupan sosial dan selalu dijaga itu menghargai orang, tertib. Bu, tahun 2012 pribados pun anak menuju di Australia, sareng pun bojo sareng keluarga ningali kehidupan tatanan sebagianana di Australia nu teu benerna loba nya, nu benerna aya. Jadi tartib deh, ari tartib deh syarat wudu nu kasabariji, Bu. Nah, terakhir nu kagenepnya ari wudu teh kan kudu tartibnya tina ngusap ieu ujungna ngusap kaki, ulah dibalikeun kaki heula terus ieu, terus tartib. Yen wudu teh kudu tartib. Syarat anu terakhir tartib, pake kehidupan tartib. Nu tadi teh upami di jalan mobil, wow, dina eta teh teu meunang aya ngaliwatan melebihi kecepatan 120 per jam. Teu meunang, terus ngantri. Jadi ti sakola keneh diajarna tartib teh. Lamun datang paneuri barudak teh karek sakola kudu dipaneuri we, mun datang kadua, mun datang katilu, kaopat gitu. Tartib teh dianggo teh. Sup barudak teh barudak leutik atuh. Dijajab ku ibuna ningali barudak, betaheun teh ibuna ningali budak tartib. Henteu kieu barudak teh, budak teh yo datangna teh terakhir. Ku ibuna teh kan didorong, sok buru ka hareup. Henteu kitu. Maneh mah loyo tuh batur mah. Henteu, tenang. Tartib. Punten, hampura, maaf. Kudu diajarkeun, dipake, diterapkeun. Eta sakola di ditu. Ingat tartib.
Nah, terus di jalan, tartib mobil tuh aya ngaliwatan kecepatan 10, tos lamun aya anu nyalip engke si nu nyalip teh karena aya CCTV engke aya laporan isukan teh dari pemerintahan dibere surat kamu jam sekian di kilometer sekian telah melanggar. Naon melanggar teh nyalip miheulaan batur terus we ditagih ieu dendana sekian datang we matak tertib tuh aya nu wani kitu aya terus tertib dipake nanti naon diurang dina ajaran wudu sebenarnya mah eta dipake di sekolah diterapkan dina kehidupan masyarakat nu lebih banyak. Jadi pakaian nu paling utama itu sekali lagi kembali bahwa akhlak selain kita berpakaian secara fisik tetapi akhlak jadi penutup aurat yang sesungguhnya agar hidup dan kehidupan menjadi nyaman, bahagia dan tentram. Bapak dan Ibu sekalian, sudah habis waktunya ya. Jadi ambillah yang bagusnya, buanglah yang jeleknya. Apapun yang disampaikan yang bagus hakikatnya dari Allah, yang jeleknya dari diri sendiri. Oleh karenanya itu kesimpulannya mudah-mudahan kita bukan hanya bisa menghijab pakaian yang lahir, tetapi hijablah hati kita dengan hal-hal yang bagus. Hakikat hijab itu dengan akhlak, bukan dengan pakaian. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh Siti Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu pelajaran akhlak, pelajaran hijab untuk diri kita. Ujung-ujungnya kalau kita berakhlak, kalau kita berhijab baik secara lahiriah maupun secara batinnya, insya Allah tatanan kehidupan akan menjadi bagus, masyarakat akan bagus. Bagus tidaknya masyarakat tergantung apakah kita ini berhijab secara lahiriah dan berhijab secara batiniah. Insya Allah masyarakat akan damai, akan aman, akan tentram. Cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan tercapai. Mudah-mudahan kita semua ini, kita sendiri, suami, istri, anak dan keturunan kita ini dijaga, dihijab dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.